Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan saling mengolok. Amsal 14 ayat ke-21 firman Allah berkata, siapapun yang menghina sesamanya melakukan dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasih kepada orang yang menderita. Nah saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tidak saling mengolok, menghina, atau menjelek-jelekkan orang lain. Tuhan menciptakan kita untuk saling tolong-menolong, bukan untuk saling mengolok atau menghina. Orang yang suka mengolok atau menghina sesama tidak menghargai mahakarya Tuhan dan berbuat dosa. Karena semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Penghinaan ini membuat orang yang dihina menjadi frustasi dan merasa rendah diri. Bahkan bisa membuat orang bunuh diri. Hati-hati. Jadi penghinaan sangat fatal akibatnya dan menjadi dosa yang besar. Nah saudara-saudaraku, jika saat ini engkau sedang mengalami penghinaan dari siapapun, dengarkan baik-baik. Janganlah sedih dan janganlah balas menghina mereka. Tapi doakanlah mereka. Karena orang yang suka menghina sesamanya, biasanya hidupnya sendiri tidak beres dan tidak bahagia. Karena itu, dia melampiaskan ketidakberesannya itu kepada orang lain. Nah, tindakan menghina atau menindas orang yang lemah adalah kecenderungan berbuat dosa. Terutama terhadap Sang Pencipta. Mengapa? Karena semua kan diciptakan oleh Tuhan. Lihat, di sekitar kita, tidak sedikit orang yang hidup dalam kelemahan, miskin secara materi, atau tidak sempurna secara fisik. Dan orang memperlakukan mereka dengan cara yang tidak layak, tidak ramah, bahkan menghina dan melecehkan. Dan ini adalah perbuatan dosa yang sangat keji. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita memancarkan kasih Tuhan dengan mengasihi sesama, khususnya mereka yang lemah? Kiranya kasih Yesus Kristus memotivasi kita untuk memperlakukan sesama kita dengan kasih dan rasa hormat. Nah, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah Roh Kudus menuntun setiap kita agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang saling mencintai dan saling menghargai. Bukan menghina, bukan mengolok sesama. Oh haleluya, amin. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Nah saudara, saya mau bagikan sebuah kisah tentang semut dan buaya. Di sebuah hutan, tinggallah sekelompok semut di sebuah pohon di pinggir sungai. Keberadaannya yang kecil dan lemah sering menjadi bahan ejekan seekor buaya. Hai semut, apa yang bisa kamu lakukan dengan tubuhmu yang kecil dan lemah itu? Tidak ada yang dapat kamu lakukan, kecuali hanya berjalan berbaris setiap hari. Hahaha, kata sang buaya. Meskipun diolok dan dihina, semut-semut itu tidak sakit hati dan mereka tetap bekerja dan rajin. Nah suatu saat hujan deras turun sehingga sungai meluap dan banjir besar melanda. Binatang-binatang hutan yang lain berlarian untuk menyelamatkan diri. Tak terkecuali semut-semut kecil tadi. Semut-semut itu menyelamatkan diri dengan naik ke sebatang pohon yang cukup tinggi sehingga semuanya selamat dari terjangan arus sungai. Bagaimana nasib sang buaya ya? Walaupun dia binatang sungai yang kuat, arus sungai yang terlalu kuat membuat tubuhnya terseret dan terhempas ke dalam lembah yang sangat dalam sehingga tak bisa kembali ke hutan itu lagi. Nah, apa yang bisa kita belajar dari kisah ini? Saudara, kita belajar bahwa kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh mengolok atau menghina kelemahan orang lain. Mentang-mentang kita punya uang, lebih pintar, lebih baik keadaan kita, atau punya kelebihan terhadap yang lain. Ingat saudara, bahwa kita tidak boleh mengolok atau menghina kelemahan orang lain. Gereja pun sama. Kalau gereja Bapak Ibu diberkati, mari jadilah berkat buat gereja-gereja lain. Jangan sampai kamu diberkati di gereja di mana kamu melayani, lalu kamu mengolok gereja lain tentang ajarannya, tentang pelayanannya, tentang apapun juga. Ingat, semua kelebihan kita adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang sombong. Di Galatia 5 ayat ke-15 dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Alkitab melalui tulisan Rasul Paulus mengingatkan adanya bahaya keinginan daging dalam kehidupan orang percaya, yaitu keinginan untuk membalas atau menjatuhkan. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa orang Kristen dapat saling menjatuhkan dengan lidah yang tidak terkendali. Ketika seseorang merasa disakiti atau mengalami perlakuan yang buruk dari sesamanya, maka biasanya secara naluriah orang akan bereaksi ingin membalas, menyakiti atau memperlakukan buruk juga. Dan inilah yang diperingatkan oleh Paulus bahwa keinginan membalas dan saling mengolok atau menyakiti hanya akan membawa pada kebinasaan kepada semua pihak. Bertobatlah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.